WHO sudah jadi CHO ya sekarang. Demikian diskusi singkat saya dengan sahabat saya via Zoom dari tempat tinggalnya di Ubud, Bali. Dia seorang yang sudah bebas hidupnya, memilih tinggal di Bali, warga negara Australia sih sebenarnya. Dan saya yakin sebentar lagi dia jadi warga negara Indonesia. Dia suka banget Bali. Iya betul, World Health Organization sudah jadi China Health Organization. Itulah celetukan dari sahabat saya, seorang doktor ilmu ekonomi asal Australia tersebut. Dia penggemar Steve Bannon, di mana saya berseberangan dengan Steve Bannon. Steve Bannon adalah penasihat politik Trump, pro nuklir, tidak setuju dengan climate change. Baginya, climate change itu adalah rekayasa kaum seperti saya yang anti fossil oil, anti batu bara, pro baterai. Mungkin mentang-mentang saya punya pabrik lithium walaupun masih kecil. Sebagai pendukung Bannon, dia anti WHO yang sekarang lagi main mata dan main kaki dengan Partai Demokrat dan Cina. Dalam interview di acara terkenal Larry King Show minggu lalu yang saya tonton di Russian Today, berdasar data intelijen, Cina memanipulasi data tentang COVID-19. Manipulasi ini sejak day one, karena ketidakjujuran data inilah seluruh dunia terkecoh yang menjadikan banyak negara tidak come up dengan kebijakan yang benar dalam menangani corona. Cina di bulan Januari dengan bos WHO melakukan false information ke seluruh dunia dengan mengatakan virus corona menyebar hanya dari animal to human, tidak bisa human ke human. Virus dikatakan hanya bisa menyebar dari binatang ke manusia, tidak bisa dari manusia ke manusia. Inilah yang membuat banyak negara jadi tidak aware, mematikannya dan kecepatan penyebarannya virus corona ini. Saat ini komunitas dunia marah dengan Cina dan mungkin akan melakukan tuntutan internasional serta sanksi bagi Cina. Cina bermain dengan siapa? Dengan bos WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, yang menutupi fakta sebenarnya akan fatalitas corona tahap awal ini. Dikatakan bahwa tidak terlalu mematikan corona itu. Fakta berikutnya, di bulan Januari sebelum lockdown, Cina membeli 250 juta APD, alat pelindung diri, di seluruh dunia sebagai tindakan balasan atas tindakan Amerika tersebut. Bos WHO bocorkan ke Cina sehingga Cina bisa pukul balik dengan mengunci peralatan medis yang di kemudian hari, yaitu sekarang Cina buat uang besar sekaligus membalas. 250 juta APD itu adalah separuh kebutuhan APD dunia saat ini, termasuk APD dari Indonesia dibeli Cina kala itu. Ternyata begitu dunia kena, dunia tersadar karena dikatakan tidak mematikan, ternyata mematikan, sehingga dalam false information yang jadi acuan banyak negara yang melonggarkan pertahanan pandemiknya termasuk Indonesia. Ternyata begitu kita menyadari laporan dari berbagai negara selain negara maju yang sistem kesehatannya baik, tingkat kematiannya 4%-an, apalagi sistem kesehatan tidak baik bisa 9% seperti Indonesia. Dunia panik, termasuk Indonesia yang agak telat sadar dan baru ngeh bahwa ternyata corona 9% tingkat kematiannya di Indonesia. Akhirnya dunia beli balik APD tersebut dengan harga 10 kali lebih mahal. Nggak heran APD dari Cina itu buatan Indonesia kan, yang kayak kemarin itu Pak Ganjar melihat datanya. Indonesia pun jadi korban kong kali kong WHO dengan Cina. Strategi oknum WHO dan Cina ini sudah jadi perbincangan internasional. Dunia sekali lagi marah. Itu pun Indonesia masih ada aja pejabat yang membela Cina loh, dan masih nggak sadar bahwa bahaya corona. Bayangkan rencana jahat mereka kemudian itu, yaitu geng demokratnya Joe Biden CS, Clinton Foundation, big pharmaceutical company dengan WHO akan menjual vaksin ke 7 miliar manusia dengan cepatnya terpapar kalau dunia melonggarkan pandemik. Ini big business dan ini menjadi senjata untuk menjatuhkan Trump. Ini membuat Trump marah luar biasa karena kecele dimainkan di dalam dan di luar negeri. Dia tuntut WHO, dia hentikan sumbangan Amerika ke WHO dan bahkan akan keluar dari WHO. Rencana besar akan memvaksin 7 miliar manusia di dunia ini menjadi serangan terbuka oleh Trump. Pasti dia gagalkan rencana koalisi besar Cina, Partai Demokrat, dan WHO ini. Jujur, bagi saya ini bedil sudah dikokang semua. Ini bisa military war. Mengingat sejarah sebentar ya. Kita tahu zamannya Obama, Cina itu mitra strategis. Baru zamannya Trump diperangi Cina itu. Ini info agar semua sahabat paham betapa cairnya dan dinamisnya geopolitik dunia itu. Apa yang dilakukan Trump? Trump tekan India untuk memberikan obat ke Amerika segera. India memproduksi obat corona dipaksa diberikan ke Amerika saat ini juga. Ingat, saya pernah katakan jauh-jauh hari setelah Cina, Amerika melirik India. Tadinya Indonesia ya, karena Indonesia nggak paham, jadi melirik India. Amerika bangun India persis seperti dukungan Amerika di tahun 2000-an, di mana 30% pabrik Amerika dipindahkan ke Cina. Sekali lagi, saya ingatkan, obat vaksin corona India nanti rajanya. Sahabat, data ini valid dan ada di mana-mana. Terbuka kok data ini, cek aja. Steve Bannon yang terang-terangan membuka aib WHO
ini. Ceklah marahnya Trump dengan dunia farmasi Amerika yang ternyata main dua kaki dukung dan angkat Trump di awal lalu dibanting kemudian mereka pindah ke Partai Demokrat. Anthony Fauci, Director of National Institute of Allergy and Infection Disease, sebagai orang Trump di dalam penyelesaian Coronavirus Task Force, adalah orang yang bermain di 6 presiden Amerika, adalah juga orang di balik SARS dan AIDS dengan ciptaannya di Perancis. Ini salah satu yang memulai skenario biological warfare ini sejak awal dari pihak Amerika. Sekarang di COVID-19 kita sudah menemukan fakta ada pengayaan atau enrichment, ada unsur AIDS di dalamnya virus tersebut hingga menyerang imunitas korban. AIDS, SARS, COVID-19, Anthony Fauci. Sound familiar? Udah mulai nyambung? Oke, bajingan kabeh mereka itu. Inilah kejamnya dunia saat ini yang kalau kita tidak paham, ini seakan-akan hanya pandemik cacar seperti biasa. Kedepan sebaiknya kita lupakan informasi negara propaganda tersebut. Lupakan pejabat di tanah air yang melindungi bisnisnya dan koleganya, terutama yang bermitra dengan asing. Kita buat vaksin sendiri. Kita perangi pandemi COVID cara kita. Kita produksi ventilator dari sahabat Masjid Salman segera. Saya sudah pesan ventilator itu 100 unit melalui sahabat saya di sana. Bahkan kalau sahabat mau sumbang ke sahabat di Salman, silahkan saya kirim linknya. Kita perlu 1000 lebih ke depan alat ventilator ini. Ayo urunkan tangan Anda membantu sesama. Kita segera beli alat tes murah independen karya putra bangsa Indonesia di Silicon Valley, Santo Purnama. Kita selesaikan COVID gaya kita. Swasta beli langsung. Setiap orang boleh bergerak atas nama kemanusiaan. Memang gak capek bermitra sama negara jago propaganda yang meledakkan satelit Palapa N1 dan banyak lagi alat abal-abal seperti termometer. Bodong lah, juga informasi yang dimanufaktur. Cina itu memang memanufaktur apa aja. Cina itu memanufaktur semuanya, termasuk data dimanufaktur sama mereka.